Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kalian boleh keluarkan bukunya, buku PPKN masing-masing. Di sana ada buku paket, nanti boleh dibagikan dengan teman-teman yang lainnya. Setelah nanti ibu bentuk sebagai kelompok ya. Oke. Pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenal produk dalam negeri dan mempromosikan budaya lokal dan nasional. Apa sih capaian pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis, mengenali, dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal dan nasional. Tujuan pembelajarannya adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis, mengenali, dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya nasional dan lokal dengan tepat. Tujuan daripada nanti ibu akan berikan lembar kerja peserta didik adalah untuk apa? Untuk memiliki pengetahuan diri, mengenali, menggunakan produk dalam negeri sekaligus mampu mempromosikan budaya lokal dan budaya nasional. Itu ya, jadi tujuan pembelajaran kali ini kita lebih mengarah kepada mengenali. Kalau bisa kita mempromosikan, kita mengenali produk dalam negeri kita sendiri, kemudian kita juga mampu mempromosikan budaya lokal dan nasional kepada diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar. Itu ya. Baik. Sebelumnya tapi saya mau bertanya kepada kalian. Kalian pernah dengar tidak adanya pasar terbuka atau pasar bebas? Ya, di mana barang-barang impor masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah. Pernah dengar? Coba saya tanya, bagaimana menurut pendapat kalian dengan adanya fenomena tersebut? Produk dalam negeri jadi berkurang, itunya peminat pembelinya. Produk dalam negeri jadi berkurang pembelinya atau peminatnya. Itu apa lagi? Pesat kenapa? Karena produk dalam negeri kita menjadi tidak laku. Terus apa lagi? Kelompok ini mau jawab apa? Pendapat kalian? Wah, ini masih malu-malu ya. Padahal kan kita harus semangat ya. Kita harus semangat dong, makanya ya. Itu ya. Jadi ketika kita membeli barang impor yang datang ke Indonesia lebih sedikit. Caranya apa tadi? Dengan menurunkan harga pajak. Nah, pendapatan Indonesia yang paling besar itu adalah dari pajak. Ya, salah satu pajak yang didapatkan oleh pemerintah dari kegiatan ekspor dan impor. Memang betul sekali. Jadi bagus ya, kalian sudah menyampaikan menangkap informasi, termasuk di sana ada dampak ya, dampak positif, dampak negatif. Kemudian ada perilaku cinta tanah air. Tadi ada produk-produk dalam negeri, masih ingat ya apa saja? Baik, betul. Apa lagi? Jaket kulit dari Garut, katanya sepatu dari Cibadoyun. Nanti akan ibu tambahkan beberapa produk dalam negeri lagi yang nanti akan menambahkan wawasan atau pengetahuan kalian mengenai produk dalam negeri itu. Nah, ini kita lihat cara menumbuhkan dan mengajak orang lain mencintai produk dalam negeri. Kalau kita membuat poster itu kayaknya gampang. Tapi yang mudah hanya sedikit. Tapi kalau misalnya kalian ini anak zaman now, ya, yang sudah main media sosial, kalian bantu pasarkan melalui media sosial kalian yang followersnya sudah banyak, misalnya. Itu bisa membantu tidak? Itu bisa membantu. Karena apa? Orang menjadi tahu. Nah, itu ya. Jadi itu materi yang akan kita bahas hari ini. Itu hanya sekilas saja. Nanti akan ibu tambahkan. Sekarang ibu mau tanya, kalian pernah dengar kata e-commerce nggak? Apa sih contoh e-commerce di Indonesia? Shopee. Ya, betul ya. Sebut nama produk kita. Shopee. Lazada. Shopee.
Belanja. Belanja apa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Sepatu. Wow. Nah, saya tanya nih. Kalau berkaitan dengan produk dalam negeri kita, yang sering kalian belanja itu produk dalam negeri atau luar negeri? Kenapa? Nah, jangan dijawab dulu. Bagaimana sih dampak e-commerce terhadap produk dalam negeri kita? Ya, kalau kalian sendiri ternyata masih menggunakan produk luar negeri. Coba, bagaimana dampak e-commerce terhadap produk dalam negeri? Nanti kita bahas ya. Lalu yang kedua, adalah ketika K-pop, ada yang suka K-pop dari sini? Enggak suka. Ada yang suka? Ada. Jangan gitu dong. Ada yang suka. Bagaimana ternyata kebudayaan K-pop sekarang cukup berpengaruh terhadap budaya lokal? Ya, betul tidak? Berpengaruh tidak? Iya. Bagaimana pendapat kalian dengan ada fenomena ini? Bagaimana pendapat kalian dengan adanya fenomena tersebut? Apakah K-pop itu memang harus ada di Indonesia atau diusir saja? Harus ada di Indonesia, tapi berarti lebih apa? Jangan sampai menghilangkan budaya kita sendiri ya. Contoh bahasa nih, Solokin di sini yang suka masih mencampur bahasa Sunda dengan Korea dengan Indonesia, saking sukanya terhadap Korea Wide ya, bahasanya kan namanya Korea Wide ya, itu kan fenomena itu ya, betul tidak? Makanya nanti kalian boleh tuangkan di dalam buku informasi apa atau masalah apa yang terjadi bila e-commerce berpengaruh sekali terhadap produk dalam negeri. Yang kedua, bagaimana dampak adanya K-pop terhadap budaya lokal, itu kalian nanti boleh tuangkan ke dalam buku catatan kalian ya. Nah, tapi nanti akan dibantu dengan materi yang ada di sini. Dampak adanya e-commerce terhadap daya beli produk dalam negeri. Ada dua dampak. Yang pertama dampak positif. Apa dampak positifnya? Ada yang bisa jawab? Boleh, satu orang saja. Bisa boleh. Apa dampak positifnya? Belanja lebih murah, lebih gampang. Selain itu dampak positifnya, Diana? Apa? Menguntungkan bagi siapa? Pembeli nggak usah kemana. Tinggal paket. Senang ya kalau perempuan dengan kata paket. Tapi nggak senang ketika dengan COD. Ya. Tapi dari sana ada dampak negatifnya ternyata. Dampak negatifnya apa? Coba, boleh dijawab dampak negatifnya apa? Ada nggak dampak negatifnya? Boros. Iya. Terus apa lagi? Iya, berkurangnya tingkat pendapatan di pasar tradisional. Karena kalian sudah malas. Ya, sudah becek, gak ada ojek, malas banget ke pasar. Akhirnya kalian hanya lewat aplikasi. Sehingga itu membawa dampak kepada pelaku pasar, pelaku industri pasar yang memang terkurang pendapatan. Itu adalah hal yang bisa terjadi. Tetapi ya kita dapat menyimpulkan berarti ya bahwa ternyata produk dalam negeri di Indonesia ini ada plus, ada minus. Dan yang saya mau kalian pelajari kali ini adalah saya akan berikan LPD untuk kalian bekerja seperti biasanya. Saya akan bagikan. Nanti kalian cari di sana ada link. Kalian scan barcode atau kalian ketik secara manual. Lalu di sana ada pertanyaan, ya, apa saja pertanyaannya tentang masalahnya apa sih yang ada di video itu. Terus masalah ini dari mana sih, ya? Kemudian misalnya, kenapa masalah ini bisa terjadi? Lalu bagaimana
sediakan saja kertas 2 lembar. Nanti kalian isi. Di sini di LKPD yang sama, tugasnya ada tugas LKPD kelompok, lalu ada tugas LKPD individu. Jadi nanti kalian baca petunjuk penggunaan. Oke, saya bacakan ya. Misalnya, Ibu, apa sih ini identifikasi masalah? Berarti kita harus cari identifikasi masalah itu diambilnya dari mana? Dari link yang sudah saya share. Jadi kalian harus cari masalah apa sih yang terjadi di dalam video tersebut. Gitu ya? Oke. Silahkan kerjakan bersama teman-temannya. Ada pertanyaan dulu tidak sebelum kita menjawab? Iya, isinya di sini. Oh, itu kan untuk tugas individu ya, untuk yang ada individu. Tadi saya bilang, jawab saja kertas 2 lembar. Ya, ini pertanyaannya. Ya, nanti kalian jawab begitu di kertas 2. Begitu. Jangan dong, itu kan soal saya. Jangan langsung di situ, nggak apa-apa di kertas 2 lembar. Karena takutnya nggak cukup itu. Ya, kayaknya nggak cukup. Berikan waktu sekitar 20 menit ya. Nanti masing-masing kelompok hari itu petunjuknya sudah ada ya LKPD itu. Tapi nanti saya berikan waktu 20 menit cukup, 15 sampai 20 menit. Nanti masing-masing perwakilan kelompok ke depan untuk mempresentasikan. Ya, masing-masing kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok. Ya, jadi nanti? Oke, dengar dulu ya. Nanti setelah selesai pengerjaan LKPD kelompok, baru kalian mengerjakan LKPD individu. Ya, oke? 15 menit ya. Saya kasih waktu 15 menit ya. Oke. Yang ada kesulitan boleh bertanya ke saya ya. Sudah paham kan petunjuk dari LKPD-nya? Sudah. Boleh pakai handphone. Boleh dikeluarkan karena kan itu link. Ya. Karena kan itu link. Ada boleh barcode, ya. Boleh barcode seperti biasa. Atau kalian misalnya, Bu, saya nggak punya aplikasinya, saya mau ketik aja. Boleh. Sana video yang nanti kalian harus telaah. Kalian harus teliti.
Apa bisa dari itu? Anak-anak coba jual serendah mungkin supaya kita bisa sama kayak orang tua kan. Saya suka lihat tuh di pasar-pasar itu batik Cina dasar gitu ya. 10.000 kan. Padahal tuh kalau kita beli batik aslinya, apalagi batik yang dari tangan coba ya, yang kita temukan coba lihat yang materinya. Sudah, masalahnya apa? Sudah. Sudah ya? Sudah? Sudah. Oke, kalau begitu kita mulai dari kelompok 1. Silakan ke depan. Nanti yang lainnya boleh menanggapi, boleh juga bertanya ya. Atau misalnya gini, saya nggak setuju nih. Misalnya Elsa ke depan di kelompok 2. Terus Nisa nggak setuju saya. Mohon maaf, saya nggak setuju dengan pernyataannya. Elsa ada di depan. Tapi ingat dengan bahasa yang santun dan bahasa yang sopan. Kita itu boleh mengkritik tapi tidak boleh menjatuhkan, ya. Oke. So, kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuni Aisyah. Saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengaruh kebudayaan asing. Identifikasi masalah apa permasalahan yang terjadi dalam tersebut, penyebab dan pengaruh budaya Korea di Indonesia melalui drama, musik di kalangan masyarakat Indonesia. Penentuan masalah apa yang paling mendominasi dalam video tersebut. Menjadikan remaja Indonesia lupa waktu dan mencintai budaya orang lain dibandingkan budaya sendiri. Akar masalah kenapa masalah tersebut bisa terjadi, karena lebih menarik di mata penggemarnya dan lebih sering dilihat dan disukai, sedangkan jadi kolom jarang diminati. Solusi permasalahan: bagaimana upaya kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, mencintai dan mengenalkan budaya lokal nasional. Oke, sudah. Ada komentar atau ada tanggapan atau saya nggak setuju karena saya pengen budaya saya. Saya nggak jadi malas kok. Saya nggak jadi lupa sama budaya. Saya boleh menyangka atau boleh berkomentar. Kalau tidak boleh kasih komentar dari penampilan namanya. Bagus. Kalau menurut saya, apakah boleh warga Indonesia juga menyukai budaya luar, tapi tidak melupakan budaya kita sendiri? Jadi boleh katanya. Jadi jangan fanatik. Boleh, tapi tidak boleh Sampai budaya budaya sendiri. Juga beridola sesuka, jangan saja berlebihan. menerima tidak? Ada lagi dari kelompok 2 mungkin? Udah. Oke, closing ya. Silakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 2. Silakan.
bagus. Terus bagaimana? Kalau tentang predatory pricing, tahu nggak predatory pricing itu apa? Coba bisa dijelaskan predatory pricing itu apa? Cepat, terlalu cepat katanya. Terus predatory pricing itu apa? Kayaknya kalian udah masih asing nggak dengan predatory pricing? Apa katanya predatory pricing? Ya. Jadi produk dalam negerinya lebih unggul sehingga produk dalam negeri menjadi tidak unggul. Untuk menyamakan harga atau pasaran, maka produk dalam negeri diturunkan harganya semua. Itu merugikan. Oke, jadi tadi sudah dikomentari ya sama kelompok 1. Boleh? Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Hana India. Saya perwakilan dari kelompok 3. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang munculnya budaya di Indonesia. Identifikasi masalah apa permasalahan yang terjadi dalam video tersebut. Menurut diskusi kami, video tersebut menjelaskan bahwa munculnya kebudayaan Indonesia dan budaya luar lebih mendominasi daripada budaya sendiri. Lalu penentuan masalah apa yang paling mendominasi dalam video tersebut? Yang paling mendominasi adalah yang menonton kata seni lebih banyak secara tidak langsung daripada secara langsung. Kebanyakan remaja sekarang lebih memilih permainan modern daripada permainan tradisional. Lalu akan kenapa masalah tersebut bisa terjadi? Karena berkurangnya minat dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap budaya dan sejarah Indonesia. Lalu solusi permasalahan, bagaimana upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kita harus lebih mencintai dan melestarikan kebudayaan di Indonesia agar budaya Indonesia tidak luntur dan tidak terpengaruhi oleh budaya luar. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin bertanya atau berkomentar? Tidak. Pertanyaan? Tidak. Komentar dong. Kelompok 1. Jelas. Dipahami. Mudah dipahami. Terus kelompok 2 ya? Jelas. Ada pertanyaan atau ada tambahan? Menerima ya, memang pengaruh budaya kita itu mulai luntur dengan budaya asing. Oke, silakan. Terima kasih kepada yang sudah berkomentar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ya, ternyata kalian sudah mulai bisa belajar untuk menyimpulkan, menganalisis ya dari permasalahan yang saya bedakan dari setiap masing-masing kelompok. Jadi kesimpulan kita pada kali ini adalah tentang satu, produk dalam negeri. Ya, produk dalam negeri itu dikatakan produk dalam negeri kalau dihasilkan dari sendiri, menggunakan bahan baku sendiri dan dilabeli oleh nama perusahaan asli dari Indonesia. Nah, apa sih manfaat daripada produk dalam negeri? Manfaat menggunakan produk dalam negeri ini, apa manfaatnya? Yang pertama, bisa menggerakkan roda perekonomian negara. Yang kedua, meningkatkan lapangan pekerjaan. Betul sekali. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, lalu tadi saya bilang barang dikatakan lokal apabila bahannya yang pertama dari dalam negeri, yang kedua tenaga kerjanya juga berasal dari dalam negeri, yang ketiga perusahaannya milik warga negara juga.
Presiden Amerika Barack Obama karena beliau dulu pernah tinggal di Indonesia. Lalu ada gado-gado, ada lemper, ya, kemudian ada klepon, tahu klepon? Tahu. Ada surabi, tahu surabi? Tahu. Ada detuk, ada mochi. Itu kalau dari makanan. Nah, yang kedua dari pakaian, tadi sudah dijelaskan ya. Ada batik. Yang ketiga ada kerajinan. Contohnya apa sih kerajinan tangan? Dari apa biasanya bahannya? Dari bambu, dari kulit hewan. Ya. Lalu ada alas kaki atau yang kita selalu pakai. Apa biasanya merek yang paling terkenal itu? Swallow, betul. Di bawah ini ada Ray. Lalu ada produk konsumsi. Produk konsumsi itu ada di antaranya Indomie, dari Palmer itu apa? Produk rumahan kayak handuk, ya, gitu ya. Itu dari Palmer. Ada Polygon. Polygon itu sepeda, ya, sepeda merek Polygon. Bukan Polygon ya, Polygon. Kalau Polygon itu elektronik ya. Lalu ada Aiden, ada Chris, Bob, Essensa dan Sensasia buat tadi. Ini produk rumah tangga, ya, gitu. Lalu tentang budaya, ya, tentang budaya. Bagaimana budaya Indonesia? Ternyata Indonesia ini adalah rumah dari 1.340 suku bangsa dengan 2.500 jenis bahasa serta warisan budaya baik benda maupun tak benda. Di antaranya keberagaman itu ada tarian. Terus apa lagi? Lagu daerah. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Jangan lupa untuk minggu depan kita harus selalu menjaga kesehatan supaya nanti minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kalian harus ketika dari sini, makanya ibu selalu bilang kalian itu harus bawa minum supaya apa? Supaya nanti tidak kekurangan cairan karena cuaca kita sedang dalam kondisi yang tidak baik ya. Oke, tetap semangat ya untuk belajar ya. Ya. Harus semangat supaya nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Oke, terima kasih ya.